Acara syukuran itu digelar dengan nuansa hangat, namun sejak awal terasa berbeda dari biasanya. Ruben Onsu tidak sekadar mengundang orang-orang terdekat untuk berdoa bersama, tapi juga secara terbuka memperlihatkan bahwa rumah ini punya makna khusus. Bukan rumah investasi, bukan properti bisnis, melainkan rumah yang disebut-sebut dipersembahkan untuk Onyo. Di titik ini, publik langsung menangkap satu pesan, ada cerita besar yang sengaja ditampilkan ke permukaan. Di tengah doa dan senyum yang tersaji rapi, kamera seolah menangkap simbol yang lebih tajam dari sekadar rasa syukur. Rumah baru ini hadir di momen yang sensitif, saat nama Ruben dan keluarganya masih menjadi bahan perbincangan. Maka wajar jika banyak yang bertanya, mengapa syukuran ini terasa seperti pernyataan sikap, bukan hanya ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Yang membuat suasana makin panas, penekanan Ruben terhadap peran Onyo dalam cerita rumah ini terdengar begitu jelas. Seolah ingin menegaskan bahwa di balik segala isu yang beredar, ada satu hal yang tak bisa dibantah, tanggung jawab sebagai ayah. Dan ketika pesan itu disampaikan bukan lewat kata-kata keras, melainkan lewat rumah dan doa, dampaknya justru terasa lebih menusuk. Sejak hari itu, publik mulai menyadari bahwa syukuran ini bukan sekadar acara keluarga. Ada makna yang sengaja dipertontonkan, ada pesan yang dibiarkan terbaca tanpa dijelaskan. Rumah baru ini pun menjadi awal dari babak yang membuat banyak orang penasaran. Seiring syukuran itu berakhir, narasi tentang rumah tersebut justru mulai bergeser arah. Publik tidak lagi hanya membicarakan acaranya, melainkan tujuan di balik rumah itu sendiri. Ketika disebut bahwa hunian tersebut dibeli khusus untuk Onyo, maknanya langsung melampaui batas properti. Ini bukan sekadar hadiah, tapi simbol kepemilikan, perlindungan, dan pengakuan yang ditampilkan tanpa ragu di ruang terbuka. Di titik ini, langkah Ruben terasa semakin tegas. Ia tidak memilih diam, namun juga tidak melontarkan klarifikasi panjang. Rumah itu seolah dijadikan jawaban paling konkret, bahwa kasih sayang tidak perlu diributkan lewat kata-kata, cukup ditunjukkan lewat tindakan. Dan justru karena itu, banyak yang menilai pesan ini terasa lebih menusuk dibanding pernyataan lisan manapun. Yang membuat suasana makin memanas, semua ini terjadi saat publik masih sibuk menafsirkan dinamika keluarga yang belakangan jadi sorotan. Maka wajar jika rumah ini dianggap bukan hanya bentuk cinta, tapi juga pembuktian. Seolah ada kalimat tak terucap yang ingin disampaikan, siapa yang hadir, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang benar-benar berdiri di garis depan. Sejak itulah, rumah atas nama Onyo ini mulai dibaca sebagai sinyal kuat. Bukan kepada satu pihak saja, tapi ke semua arah. Publik pun semakin dibuat penasaran. Sorotan publik pun kian mengarah pada detail-detail kecil yang sebelumnya luput diperhatikan. Mulai dari siapa saja yang hadir, siapa yang absen, hingga bagaimana Ruben menempatkan dirinya sepanjang acara. Setiap gestur, setiap senyum, seakan dibaca ulang dengan kacamata berbeda. Rumah itu sudah berdiri, pesannya sudah dilempar, dan kini publik sibuk merangkai maknanya sendiri. Yang terasa makin tajam, Ruben memilih membiarkan tafsir itu bergulir tanpa banyak intervensi. Tidak ada bantahan, tidak ada pelurusan. Sikap ini justru memperkuat kesan bahwa apa yang ditampilkan memang dimaksudkan untuk dibaca apa adanya. Dalam dunia gosip, diam seringkali lebih berisik daripada 1000 kata, dan Ruben tampaknya paham betul permainan itu. Di sisi lain, nama Onyo terus menjadi pusat perhatian. Rumah yang diniatkan untuknya seolah mengangkat posisi sang anak ke panggung utama cerita. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini bentuk perlindungan penuh, atau justru penegasan bahwa Onyo adalah alasan utama di balik setiap langkah besar yang kini diambil Ruben. Ketegangan pun perlahan terbangun, karena semakin lama kisah ini bergulir, semakin jelas bahwa rumah tersebut bukan penutup cerita, melainkan penguat narasi, yang membuat banyak pihak merasa tersentil, meski tak satu pun nama disebut. Dan dari sinilah, cerita Ruben Onsu dan rumah untuk Onyo mulai terasa jauh lebih panas dari yang terlihat di permukaan, gelombang reaksi pun tak bisa dibendung. Setelah simbol rumah itu dibaca kemana-mana, publik mulai mengambil peran sebagai penafsir paling lantang. Media sosial dipenuhi komentar yang terbelah, antara yang memuji langkah Ruben sebagai ayah siaga, dan yang mencium aroma pesan tersembunyi di balik acara syukuran tersebut. Dari titik ini, cerita tak lagi milik keluarga, tapi sudah jadi konsumsi ramai. Yang membuat panas, banyak pihak menilai momen ini terlalu tepat waktu untuk dianggap kebetulan.
Rumah untuk Onyo muncul persis ketika isu lama belum benar-benar dingin. Maka spekulasi pun menguat, apakah ini strategi meredam narasi lain, atau justru cara halus menggeser fokus publik ke satu titik yang tak terbantahkan, peran ayah yang hadir secara nyata. Di tengah riuh tafsir itu, Ruben tetap pada sikapnya, tenang, minim komentar, dan membiarkan tindakan berbicara. Ketika orang lain sibuk bersuara, ia memilih berdiri di balik simbol yang sudah telanjur ditangkap publik. Dan di dunia gosip, langkah seperti ini seringkali dibaca sebagai keyakinan penuh bahwa pesan yang disampaikan memang sudah cukup jelas. Sejak saat itu, rumah tersebut bukan lagi sekadar latar cerita, melainkan pusat gravitasi. Setiap pembahasan tentang Ruben dan keluarganya selalu kembali ke titik yang sama. Ketika cerita ini semakin melebar, satu hal mulai terasa jelas, rumah itu bukan hanya bicara tentang masa kini, tapi juga masa depan. Publik mulai membaca langkah Ruben sebagai upaya membangun benteng, bukan hanya secara fisik, tapi emosional. Seolah ingin menegaskan bahwa apapun yang terjadi di luar sana, Onyo sudah disiapkan tempat paling aman dalam hidupnya. Namun justru disitulah letak ketajamannya. Banyak yang menilai langkah ini terlalu terukur untuk disebut spontan. Rumah, syukuran, doa, dan sorotan, semuanya tersaji dalam satu rangkaian yang rapi. Gosip pun mengarah pada satu tafsir panas, apakah ini cara elegan untuk menutup pintu perdebatan, dengan menunjukkan bahwa tanggung jawab telah ditunaikan tanpa celah. Di balik pujian yang mengalir, bisik-bisik bernada kritis ikut menguat. Ada yang mempertanyakan, mengapa simbol sebesar ini harus diperlihatkan sekarang? Ada pula yang merasa, ketika urusan keluarga dibawa ke ruang publik, maka tafsir publik tak bisa dihindari. Dan Ruben tampaknya sadar betul risiko itu, namun tetap melangkah. Tekanan cerita justru semakin mengerucut pada satu hal, pesan yang tidak diucapkan. Setelah rumah, syukuran, dan simbol tanggung jawab ditampilkan terang-terangan, publik mulai menunggu kelanjutan sikap Ruben. Karena dalam dunia selebritas, langkah besar jarang berdiri sendiri, biasanya selalu diikuti bab lanjutan yang lebih menentukan. Yang membuat situasi terasa panas, setiap unggahan dan kemunculan Ruben setelah itu selalu dikaitkan dengan rumah tersebut. Apapun yang ia lakukan, publik kembali menarik benang ke titik yang sama. Seolah rumah untuk Onyo telah menjadi garis pembatas, antara masa lalu yang penuh tafsir dan masa depan yang ingin dikendalikan narasinya. Disinilah gosip menemukan momentumnya. Banyak yang membaca langkah Ruben sebagai upaya mengunci cerita dari satu sisi saja. Bahwa sebelum orang lain bersuara lebih jauh, ia sudah lebih dulu meletakkan bukti paling nyata. Dan tanpa perlu menyebut siapapun, langkah itu otomatis menyinggung pihak-pihak yang selama ini ikut disebut dalam pusaran cerita. Ruben tidak sedang bermain aman, tapi juga tidak bermain kasar. Ia memilih jalur simbolik, tajam, rapi, dan sulit dibantah. Publik dibuat semakin penasaran, karena jika semua ini baru persiapan mental dan posisi, maka pertanyaannya tinggal satu, apa langkah berikutnya yang sedang disiapkan di balik diamnya itu. Ketika diam Ruben semakin konsisten, justru disitulah api gosip membesar. Publik mulai menyadari bahwa tak ada satupun klarifikasi yang benar-benar mematahkan tafsir, dan itu terasa disengaja. Rumah untuk Onyo kini seperti pernyataan final yang dibiarkan berdiri sendiri, tanpa pembelaan, tanpa bantahan, seolah berkata, silakan nilai sendiri. Yang membuat bab ini terasa semakin tajam, banyak pihak mulai membandingkan tindakan dengan narasi yang selama ini beredar. Di tengah cerita yang simpang siur, Ruben justru memilih langkah konkret yang sulit diperdebatkan. Rumah, syukuran, dan doa menjadi paket pesan yang utuh, bahwa peran ayah tidak perlu dipentaskan lewat kata, cukup dibuktikan lewat keputusan besar. Namun publik juga tak sepenuhnya menelan begitu saja. Ada pertanyaan yang menggantung, mengapa simbol sebesar ini harus muncul di saat cerita keluarga sedang berada di titik paling sensitif. Disinilah ketegangan terasa nyata. Karena setiap langkah besar selalu mengundang dua tafsir, ketulusan atau strategi. Rumah itu kini bukan hanya fondasi masa depan Onyo, tapi juga tembok tinggi yang membatasi siapa yang bisa masuk dalam narasi. Dan publik semakin dibuat penasaran, sebab jika semua ini adalah persiapan, maka satu hal pasti, akhir cerita ini belum dekat, justru sedang dipanaskan perlahan, sorotan tak lagi hanya tertuju pada apa yang dilakukan Ruben, tapi pada siapa yang terasa tersentuh oleh langkah tersebut. Tanpa menyebut nama, tanpa menunjuk langsung,
Rumah untuk Onyo berubah menjadi sindiran paling halus namun paling keras. Publik membaca arah pesan itu ke berbagai sisi, dan justru karena tak ada klarifikasi, tafsirnya berkembang liar. Yang membuat suasana makin panas, banyak yang menilai ini sebagai bentuk jawaban tanpa debat. Ruben tidak melawan narasi dengan kata, melainkan dengan realitas yang sulit dipatahkan. Di dunia gosip, cara seperti ini sering dianggap lebih mematikan, karena siapapun yang merasa dituju, hanya bisa menafsir tanpa ruang membantah. Di titik ini, cerita terasa makin tajam karena perannya jelas terbagi. Ada yang berbicara, ada yang berspekulasi, dan ada yang memilih diam sambil meletakkan bukti di depan mata. Rumah itu pun seolah menjadi garis batas, antara opini dan tindakan, antara cerita versi luar dan versi yang ingin ditegaskan Ruben. Bahwa sindiran paling keras seringkali justru datang tanpa suara. Dan ketika pesan disampaikan lewat simbol sebesar rumah dan doa, publik tahu, ini bukan langkah spontan. Rasa penasaran pun memuncak, karena setelah sindiran senyap ini dilempar, satu pertanyaan besar menggantung, apakah ini puncak permainan, atau justru pembuka permasalahan.